karena darah-Mu. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas Madihita. Hari ini kita memasuki Passion malam kedua di HKBP Menteng. Walaupun kita tidak bisa bersama-sama merayakannya seperti biasa karena situasi kondisi keadaan bangsa dan negara karena pandemi COVID-19, itu tidak mengurangi justru firman Tuhan dan persekutuan mesra bersama Tuhan dan keluarga boleh terjadi di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan hari ini di malam Passion kedua saya bawa dalam bahasa Indonesia agar kita bisa, kaum muda juga, anak-anak kita mengerti lagi apa pesan daripada malam-malam Passion. Firman Tuhan saya ambil dari Yesaya 53, nubuatan Nabi Yesaya tentang hamba Tuhan yang menderita, tentang Yesus Kristus Mesias. Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Demikianlah yang tertulis. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita memasuki Passion malam kedua, di mana kemarin kita sudah mengikuti pembacaan kita lewat Yohanes 18 dan juga renungan waktu itu, di mana Mahkamah Sanhedrin, Farisi dan Sadusi berusaha untuk menggolkan, menyalibkan Yesus. Dan tadi kita sudah membaca bahwa rencana mereka sudah gol, sudah berhasil. Walaupun Pontius Pilatus sudah memeriksa dengan seksama, dan dia tidak menemukan kejahatan apapun yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga dia mencuci tangannya dan berkata, Lias doau Shannon. Itulah dalam bahasa Bataknya. Hamudo Nasari disi. Dan yang paling hebatnya, kalau kita baca tadi, para majelis Sanhedrin dan orang berkata, oke, marsipata tuhami pedod akapino parnami. Seperti itulah kalau orang sudah a priori. Bagus pun yang dilakukan, tidak ada yang baik di matanya. Karena kepentingan. Seperti Mahkamah Sanhedrin, dia merasa karena bertambah-tambah banyak orang yang mengikuti Yesus, maka Yesus dan murid-muridnya adalah semacam saingan bagi safety area kehidupan mereka yang begitu mewah. Mengambil pajak perpuluhan buah sulung dan bersembahan dari orang-orang Yahudi kepada mereka. Dan
Tentu saja majelis Sanhedrin takut kalau tidak dihentikan pelayanan Yesus, maka mereka akan kehilangan pamor, di mana mereka begitu disegani tidak akan menjadi lagi kelompok elit keagamaan yang berkuasa. Oleh sebab itulah, kalau kita perhatikan di sini, mereka gelap mata. Mereka tidak peduli lagi ketika Pontius Pilatus berkata, aku cuci tangan dan aku tidak ada urusan. Ya, urusan kalianlah dengan kutuk dan segala macam kau tanggung dengan keturunanmu. Dan memang jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, memang harus terjadi apa yang dikatakan oleh para nabi di perjanjian lama. Seperti dikatakan di Yesaya 53 ayat 4 sampai 5 ini. Bahwa Yesus digambarkan sebagai hamba Tuhan yang menderita. Kalau kita tonton film The Passion of Christ yang disutradarai oleh Bapak Mel Gibson tahun 2004. Aduh, sangat ngeri dan tidak mungkin tertanggungkan oleh manusia. Karena penganiayaan yang dilakukan itu ya sangat-sangat tidak manusiawi. Tetapi itulah puncak kasih Bapa kepada semua ciptaannya. Ya tidak bisa diukur. Karena Bapa percis tahu bahwa tidak ada manusia yang sanggup melakukannya. Nggak ada. Nggak ada ya yang bisa dilakukan oleh manusia. Dan itu juga yang bisa kita tangkap di awal sebelum penangkapan Yesus di film tadi. Kalau kita perhatikan film The Passion of Christ, di situ digambarkan manusia pucat dengan jubah hitam dan kerudung hitam, gambaran iblis lah itu ya. Dia mengatakan dengan jelas dalam bahasa Aram. Dia bilang sama Yesus ketika Yesus berdoa, apakah engkau sungguh percaya bahwa satu orang sanggup menanggung semua dosa-dosa manusia? Lalu iblis itu berkata, kau pikir kau bisa menanggung beban ini? Aku berkata kepadamu, ini sungguh berat. Menyelamatkan jiwa mereka sungguh mahal harganya. Tak ada yang bisa. Tidak ada. Kemudian Yesus berdoa, Tuhan Bapa lindungi aku Adonai, dalam bahasa Aram. Kemudian dia bilang, itulah Jamita kemarin, kalau bisa cawan ini tidak kuminum, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Bapa, aku berlindung pada aku, bangkitlah, belalah aku, lindungi aku. Iblis itu heran, Bapak siapa? Bapakmu. Artinya baru tersadar si iblis, ini Mesias itu. Baru dia sadar bahwa itu Mesias. Lalu dia kirim ular putih untuk mematok Yesus. Tapi ular itu diinjak oleh tumit Yesus, agar genap yang tertulis di Kejadian 3 ayat 15, bahwa tumit anak manusia itu akan menginjak kepala ular itu. Oleh sebab itulah Mesias yang disebut hamba Tuhan itu memang harus menderita.
Bukan seperti yang dibayangkan oleh bangsa Israel bahwa Mesias itu akan membawa mereka pada masa keemasan Raja Daud dan Salomo. Tetapi lebih daripada itu, Mesias yang menderita itu harus melalui itu semua agar dia dipermuliakan. Ketika semua dimenangkan melalui kebangkitannya dari kematian, maka semua anak kunci kemuliaan dan kuasa diserahkan Bapa kepada Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Raja atas segala raja, segala abad, waktu, masa, segala dimensi, tunduk dan takluk kepada Yesus sang penguasa itu. Memang dia harus melalui satu tahap. Itulah tahap passion, penderitaan. Tapi itu penderitaan itu membuat Yesus bergairah, passion. Membuat Yesus menjadi kuat untuk menanggung itu. Walaupun memang kalau kita ikuti The Passion of Christ, sutradara Mel Gibson berusaha untuk menunjukkan bagaimana ngerinya penderitaan yang harus ditanggung oleh Tuhan Yesus. Berkali-kali dia jatuh. Kalau kita lihat ketika dia berjalan di Via Dolorosa, kita tahu lagu itu. Down the Via Dolorosa, triste dia Yerusalem, los soldados le abrían paso a Jesús. Itu bahasa Portugalnya, Inggrisnya saya lupa, tapi itulah. Mau dikatakan bahwa jalan penderitaan Via Dolorosa, karena sepanjang jalan berkali-kali dia jatuh. Tetapi di dalam penderitaannya dia sudah lemas, gak bertenaga, kalau semangatnya luar biasa. Kita bayangkan aja, kalau orang blooding aja misalnya satu ember maksudnya baskom kecil aja, mungkin satu gelas kita blooding sudah lemas. Tapi bayangkan sepanjang hari itu, mulai penangkapannya jam 5 pagi buta sampai besok lagi, sampai jam 9, darahnya terus mengalir. Jam 3 pagi dia ditangkap oleh Mahkamah Sanhedrin di Getsemane. 6 jam darahnya terkucur. Di Gabata, di Patar Batu, di kantornya siapa? Si Pontius Pilatus, dia dicambuki dengan rotan, dengan cambuk yang berduri-duri, bergerigi. Dimasukkan lagi ke penjara, dipasangkan mahkota duri sampai manetek mudarna, berdarah dari kepala, berdarah dari wajahnya, dari iponnya, matanya sebelah pun sudah sampai tertutup karena terluka. Belum lagi dipaku, belum lagi. Wah, kalau aku jadi Yesus mungkin aku sudah koma atau sudah mati di tempat. Semua itu ditanggungnya. Semua kesakitan itu ditanggungnya untuk dosa kita, untuk dosa dunia. Dia tanggung itu semua untuk kita. Tapi lihatlah apa respon dunia. Apa respon bangsa yang dikasihinya, yang menolak dia. Bangsanya sendiri menganggap bahwa dia pantas disalibkan, bahwa dia pantas karena dia adalah orang yang terkutuk, sehingga dia pantas mendapatkan hukuman yang paling berat. Kita tahu di pemerintahan Roma hukum cambuk belum apa-apa, tapi hukum salib itulah hukuman untuk penjahat kaliber. Dan biasanya orang mati berhari-hari. Tapi Yesus hanya 3 jam disalib, mulai jam 9 sampai jam 3 sore.
Karena apa? Terjadi gempa begitu tos hosana. Artinya mau dikatakan kepada kita, salib lambang penderitaan Yesus. Salib adalah lambang kasih daripada Yesus Kristus. Dia disalibkan karena dia memang harus menanggung beban dunia. Tapi bagi bangsanya sendiri, salib itu adalah hukuman yang patut untuk dia yang mengaku-ngaku sebagai Mesias anak Allah, yang mengaku-ngaku yang akan membangun bait Allah, merobohkan dan membangunnya dalam tiga hari. Cuma ada yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Karena ngerinya penderitaan yang harus dia tanggung menyebabkan dia dijauhi oleh orang-orang. Lihatlah murid-muridnya. Di mana orang yang dikasihnya makan 4.000 sama 5.000 orang itu? Di mana orang buta yang kemarin dibuatnya celik matanya? Di mana 10 orang penyakit kusta yang sembuh? Di mana orang yang lumpuh yang bisa berjalan yang dia? Di mana orang yang telinganya peka itu? Di mana? Perempuan Siro Venesia itu di mana? Semua menjauhi. Seolah-olah Yesus itu adalah orang yang sangat terkutuk. Orang-orang yang kemarin di Minggu Palmarum mengeluh-elukan dia, mengatakan Hosianna, Hosianna. Sekarang semua menjauhi dia dan menganggap ketika Mesias itu disalibkan dia kena tulah. Itulah ngerinya penderitaan yang harus dia tanggung, menyebabkan orang-orang yang mengeluh-elukan dia kemudian berbalik mengatakan salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Padahal dia menggantikan dosa-dosa bangsanya sendiri, bahkan menanggung kutuk karena kesalahan, bukan karena kesalahan dia sebagai hamba Tuhan. Tapi orang bangsanya sendiri menganggap dia patut dihukum karena itu dosa hamba Tuhan itu. Tapi Yesus sebagai hamba Tuhan melakukan itu untuk mengganti dosa-dosa kita. Adakah kasih dan pengorbanan yang lebih besar dari hamba Tuhan seperti Yesus ini? Dan ironinya dikatakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kesedihan di sini bukan hanya kesembuhan fisik, tetapi lebih menekankan kelepasan penderitaan akibat dosa yang sering dengan sadar kita lakukan karena pilihan kehendak kita sendiri. Itu sering terjadi dan itu pernah dibahas Paulus. Aku tahu ini salah, ini benar, yang salah aku lakukan. Kita tahu seperti pandemi COVID-19 ini kita tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh kerumunan, tidak boleh rame-rame. Tapi lihatlah di New York, hampir 6.000 orang mati karena mereka tidak bisa dilarang oleh pemerintah Amerika. Mereka tetap di klub-klub, para LGBT, para homo tetap berkumpul di sana, para pelacur, para orang-orang yang mata duitan, yang terus menjalankan bisnisnya, seolah-olah mereka kebal atas virus COVID-19. Apa hasilnya? Mereka mati dalam sekejap, jumlah mereka hampir mencapai 6.000 orang hanya di New York. Belum lagi di Ohio dan di Las Vegas. Nah, akhirnya sekarang Amerika lah mencapai korban yang mati lebih banyak karena virus pandemi 19 corona 19 ini. Itulah dosa yang paling dahsyat. Dosa yang paling dahsyat kita tahu itu salah, tapi itu kita lakukan. Itu sering banyak dilakukan.
Udah dibilang jangan mencuri, jangan mencuri. Udah dibilang jangan manakko, manakko. Serupa ya. Udah dibilang jangan kau membunuh, membunuh. Udah dibilang jangan mardatu, pergi juga mardatu kau. Udah dibilang jangan berzina, tetap juga berzina. Udah dibilang kau laki-laki bukan perempuan. Tapi ubah-ubah pakai lipstik, bencong-bencong bagai. Yang perempuan mau jadi laki-laki, yang laki-laki menjadi perempuan. Udah dibilang tidak boleh bercerai, bercerai juga. Susah. Itulah dosa yang paling dahsyat sebenarnya. Udah tahu itu salah, itu juga yang dilakukan. Sebenarnya kalau mengingat kelakuan manusia dengan keinginan yang besar ini melawan, memberontak terhadap firman Allah, ya tidak patut kita manusia ini diselamatkan. Tapi sang hamba Tuhan ini mau menderita. Dan menderita kesakitan yang sangat dahsyat. Dan sebagai konsekuensi dari apa yang manusia lakukan. Sampai-sampai sang hamba Tuhan yang menderita ini harus disalib di Golgota. Dan itulah yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Akibat pengorbanan hamba Tuhan ini, manusia diperdamaikan dengan Tuhan Allah Bapa. Yang memang sama sekali manusia ini bodoh. Lebih suka tinggal di dalam kegelapan. Dan tidak tahu bagaimana membedakan kehendak Tuhan dan kehendak iblis. Sama sekali tidak berdaya. Makanya itu yang dikatakan oleh Tuhan kepada Nabi Yunus. Ketika Yunus lari ke Tarsus. Ketika disuruh oleh Tuhan memberitakan Injil keselamatan. Memberitahukan dosa-dosa bangsa Niniwe. Sampai-sampai Tuhan harus mencontohkan dengan pohon ara yang tumbuh dalam sehari, kemudian datang ulat-ulat itu mati dan Yunus bersungut-sungut, dan di situ Tuhan berkata kepada Yunus, sedangkan pohon ara itu bukan kau yang menumbuhkan, kau sayang dia mati. Apalagi aku kepada bangsa Niniwe yang tidak bisa membedakan mana kepala mana kaki. Itulah keadaan manusia. Sehingga hamba Tuhan itu harus menderita dan kesakitan. Karena memang dosa yang paling dahsyat adalah ketika manusia tidak bisa membedakan mana kaki, mana kepala. Oleh karena itulah jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mau tidak mau hamba Tuhan itu harus turun tangan, yaitu Yesus. Hamba Tuhan itu menderita. Karena ketika manusia masih kotor dan najis, disitulah ketika manusia tidak bisa melakukan apa-apa, Yesus masuk. Yesus masuk dan menjadi hamba Tuhan. Supaya apa? Supaya manusia itu mendapat kehidupan kekal. Pertanyaannya sekarang, adakah kasih yang lebih besar daripada itu? Tidak ada. Sampai-sampai Yesus harus mati dan menyerahkan nyawanya tanpa pertolongan sama sekali. Dia nggak perlu ditolong memang. Dan disitulah jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika dia bisa melalui proses penyalipan dan mati, masuk ke dalam dunia orang mati dan menang, bangkit. Disitulah Allah meninggikan. Karena apa? Karena dia berhasil memperdamaikan hubungan manusia dengan Allah. Sehingga sang hamba Tuhan yang menderita itu dipermuliakan. Karena tidak ada pengorbanan Yesus yang sia-sia. Bagi yang percaya, dia akan memperoleh kelepasan dan keselamatan.
Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, melalui Minggu Passion kedua ini, malam kedua di gereja kita AKBP Menteng, ada 3 catatan yang mau dikatakan kepada kita. Pertama, hamba Tuhan itu yaitu Yesus Kristus yang menderita menanggung dosa, ganti dosa bangsanya dan kita. Kedua, dia tanggung karena segala sesuatu, karena dia sangat mengasihi dunia ini dan semuanya. Karena dia tahu, karena dosa dan kekuasaan iblis yang menguasai begitu dalam manusia, sampai-sampai manusia tidak tahu lagi membedakan mana kepala, mana kaki seperti bangsa Niniwe. Tuhan mengasihi ciptaannya dan dia tidak mau ciptaannya mati dan hilang binasa selama-lamanya. Karena itu dia memilih menderita untuk melepaskan belenggu rantai iblis. Karena begitu kuat rantai itu, membuat manusia terikat dan selalu memilih melakukan dosa dan kesalahan. Dan yang ketiga, kita bersyukur untuk penderitaan yang sudah Yesus tanggung sebagai hamba yang menderita. Dan sebagai syukur itu, kita pun memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal. Sebagai syukur respon kita, apa yang diminta dari kita. Jangan lagi kita salibkan Yesus. Jangan lagi kita tambah-tambah lagi penderitaan yang harus ditanggung Yesus. Karena kita balik-balik lagi ke masa lalu dan dosa-dosa yang lama. Sehingga disitulah arti kata bersyukur sebagai respon kita, bersukacita atas segala penderitaan dan keselamatannya. Karena memang bilur-bilur Yesus sudah memulihkan kita dari segala sesuatu. Karena itu jemaat HKBP Menteng yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, selamat persiapan memasuki Jumat Agung. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Firman-Mu di Passion kedua ini mengingatkan kami, supaya kami bukan saja menghasilkan buah yang manis seperti firman-Mu kemarin, tapi bagaimana kami menghargai pengorbanan penderitaan hamba Tuhan itu dengan tidak lagi melakukan dosa yang sama. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin.